Yang namanya kapten itu harus berwibawa, disegani, dan menjadi figur untuk timnya sendiri. Contoh aja Paolo Maldini, Totti, Steven Gerrard, dan Roy Keane. Namanya begitu melegenda. Tapi kalau yang satu ini, aduh, bikin sesak nafas. Bukan cuma sering blunder, permainannya yang barbar hampir membuat rekan satu timnya terbunuh. Kok bisa? Harry Maguire melakukan tendangan kalajengking hingga membuat Pogba terkapar dan kesakitan, guys. Yang terbaru, dirinya dimarahi De Gea karena salah tempat sebelum kick off melawan Brighton. Duh, Maguire, ada aja yang diomongin. Harga selangit kualitas pemain desa. Alasan mengapa Prince Boateng sering diterpa badai cedera. Mantan pemain AC Milan yang sekarang bermain di klub Hertha Berlin ini terkenal karena kerap memiliki masalah dengan daya tahan tubuhnya selama di lapangan. Gimana enggak, Prince Boateng selalu menjadi langganan tukang urut akibat badai cedera yang kerap menimpa dirinya. Karena kejadian inilah, Maria Sata, mantan istri Prince Boateng, pernah angkat bicara terkait penyebab dirinya yang selalu diterpa badai cedera. Menurut dirinya, Prince Boateng adalah sosok atlet yang sangat amat hobi mencetak gol di atas ranjang alias doyan ngihuwe. Bahkan mantan istrinya itu menyebut bahwa Prince Boateng dapat mencetak gol di atas ranjang sebanyak 10 kali dalam seminggu. Woi, hello siap. Lahir sebagai putra daerah tepatnya di kota Garça, Sao Paulo, Brazil, Roberto Carlos tumbuh menjadi sosok left back yang sangat mengerikan. Memiliki kepala plontos, betis segede knalpot bison, serta memiliki kekuatan tendangan geledek, membuatnya terkenal dan menjadi andalan bagi anak-anak rental PES, khususnya pecinta Winning Eleven. Bahkan saking kencangnya, Roberto Carlos diperkirakan mampu melesatkan bola dengan kecepatan 138 km per jam. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa para bek lawan selalu memegang titik mereka saat Roberto Carlos memasang kuda-kuda untuk menembak bola. Karena diperkirakan Roberto Carlos dapat menghancurkan biji titik hingga pecah tak tersisa. Jika Anda ingin tahu rasanya sakit hati paling pedih dan paling mendalam, tanyalah pada Maxi Lopez. Maxi yang sudah menganggap Icardi sebagai sahabat dan bahkan dulur atau mungkin cekasarnya mah justru mendapat balasan yang bisa dikatakan haram jadah dari sosok bernama Icardi. Bagaimana tidak, Icardi dengan Watados telah merebut istri dan ketiga anaknya. Wanda Nara yang saat itu masih berstatus istri Maxi Lopez diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Icardi. Icardi yang mata hatinya telah buta oleh bisikan setan dengan Watados dan tanpa merasa bersalah terang-terangan mengumbar kemesraan dengan Wanda Nara yang saat itu masih berstatus istri Maxi Lopez. Gelo teman macam apa ini? Cok set blok. Gol kocak Chicharito Hernandez. Sebagai penikmat sepak bola, tentunya gol adalah sebuah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para pencinta sepak bola. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh seorang pesepak bola untuk menciptakan gol, mulai dari tendangan bebas, jumping header, dan bahkan tendangan akrobatik. Namun pemain yang satu ini pernah membuat gol kocak yang mungkin akan membuat Anda tertawa. Tepatnya pada tahun 2010 saat MU berhadapan dengan Chelsea di ajang Community Shield, Chicharito menghajar bola umpan dari Valencia yang justru bola tersebut menampol keras wajah Chicharito hingga terjungkal. Beruntung meskipun sakit, Chicharito tidak pingsan dan dapat merayakan selebrasi. Selepas mencetak gol itu, Chicharito pun menertawakan hasil gol yang ia cetak sendiri. Laga perempat final Piala Dunia 2006 yang mempertemukan Portugal dengan Inggris nampaknya akan menjadi laga yang paling membekas di hati Wayne Rooney. Bagaimana tidak,
Kala itu terjadi duel sengit antara Wayne Rooney dengan Ricardo Carvalho hingga berujung kartu merah untuk Wayne Rooney. Wasit mengklaim bahwa Rooney telah melakukan pelanggaran dengan sengaja menginjak siki kanyut Ricardo Carvalho hingga kesakitan. Namun yang paling menarik, Cristiano Ronaldo lah yang memprovokasi Wayne Rooney hingga menyebabkan wasit melayangkan kartu merah kepadanya. Padahal Cristiano Ronaldo kala itu adalah rekan satu timnya di Manchester United. Rooney pun terlihat sangat emosi dan melemparkan kata-kata kasar. "Ronaldo koplok, awas ya ku eng haram jadas ya Ronaldo." Balas dendam paling melegenda dalam dunia sepak bola. Laga yang mempertemukan antara MU vs Manchester City pada tahun 2001 menjadi derby panas sekaligus ajang balas dendam untuk Roy Keane. Kala itu Roy Keane melakukan tackle horor ke arah lutut Erling Haaland hingga terpelanting dan mengalami cedera. Akibat tackle horor tersebut, wasit pun langsung melayangkan kartu merah dan membuat Roy Keane harus absen selama 5 laga dan denda 150.000 pounds. Tackle horor yang dilakukan Roy Keane rupanya merupakan aksi balas dendam terhadap ayah Erling Haaland tersebut. Kala itu Roy Keane pernah dibuat cedera pada musim 1997-1998 dan harus menepi hingga musim berakhir. Kala itu Erling Haaland melontarkan kata-kata kasar yang menganggap bahwa Roy Keane hanya berakting terjatuh di kotak penalti. 4 tahun berselang, Roy Keane menuntaskan dendamnya dan melontarkan kata-kata yang sama yang pernah Erling Haaland katakan. Balas dendam paling melegenda dalam dunia sepak bola. Saat masih berseragam sinyonya tua pada musim 2005-2006, Ibrahimovic pernah mendapatkan tackle horor dari Materazzi yang sempat membuatnya cedera. 4 tahun berselang, Ibrahimovic hijrah ke AC Milan dan melakoni laga derby Milan musim 2010-2011, dan disinilah awal Materazzi menemui petaka bernama Ibrahimovic. Laga berjalan sangat panas sampai suatu ketika terjadi momen perebutan bola yang Ibra manfaatkan untuk melakukan tendangan taekwondo ke arah Materazzi yang hampir membuat biji titiknya pecah. Materazzi pun tergulai, lemas dan tak berdaya. Saat saya masih di Juve, Materazzi menekel saya dengan keras seperti seorang pembunuh. 4 tahun berselang, dia berlari ke arah saya dan saya menghantamnya dengan gerakan taekwondo dan mengirimnya ke rumah sakit. Saya mengatakan kepadanya jangan pernah membuat saya jengkel. Gaji fantastis Mbappe di Paris Saint-Germain. PSG belum lama ini telah merogoh kocek yang sangat dalam untuk upaya membuat Mbappe tetap bertahan di Paris Saint-Germain. Setelah sebelumnya digembor-gemborkan akan hengkang ke Real Madrid, akhirnya dengan siasat duit, Mbappe memutuskan untuk tetap bertahan di Paris Saint-Germain. Menurut Sky Sport News, Mbappe menerima uang bonus awal yang masuk ke rekening pribadinya sebanyak 100 juta euro atau setara 1,5 triliun. Tidak hanya itu, ia juga menerima gaji 1 juta euro per pekan atau setara 73 miliar 294 juta per bulan, setara 18 miliar 323 juta per pekan, 2 miliar 617 juta per hari, dan 1,8 juta per menit. Tidak hanya itu, jika Mbappe sedang mencret, setiap hembusan kentut yang ia lakukan per 1 detik, ia telah menghasilkan uang sebanyak 30.000. Comeback paling menyakitkan bagi Diego Simeone. Laga 16 besar yang mempertemukan antara Atletico Madrid dan Juventus tahun 2019 lalu akan menjadi laga yang sulit untuk dilupakan. Kala itu Atletico berhasil menghajar Juventus dengan skor meyakinkan 2-0. Simeone yang kegirangan pun melakukan selebrasi memegang titit yang tentunya sangat amat tidak ramah untuk supporter lawan. Saat konferensi pers berlangsung, seorang wartawan kemudian bertanya kepada Simeone, "Apa Anda berharap akan ada remontanda dari Juve ketika melawan Atletico seperti yang dilakukan Ajax dan Manchester United?" Dengan sesumbar Simeone menjawab, "Saya akan berjualan semangka di jalanan Madrid jika itu terjadi."
Namun saat leg kedua berlangsung, Ronaldo berhasil menampar keras mulut besar Simeone dengan berhasil mencetak hat-trick sekaligus melakukan selebrasi tidak senonoh untuk membalas Simeone. Cek aing ge mang montong sombong Tasya. Alasan Cristiano Ronaldo sangat membenci minuman beralkohol. Ayah Ronaldo, Jose Diniz Aveiro, adalah seorang kitman sepak bola lokal yang sangat amat hobi menenggak homer atau minuman beralkohol. Akibat kebiasaan buruknya itu, dia mengidap kanker hati dan meninggal pada tahun 2005. Semenjak saat itulah diketahui Ronaldo sangat membenci minuman beralkohol. Selain dianggap tidak ada faedahnya, Ronaldo sebagai bintang top Eropa selalu menerapkan pola hidup sehat termasuk menjaga asupan makanan yang ia konsumsi. Wah, luar biasa, salut untuk pemain yang satu ini. Jadi stop minum minuman beralkohol kalau beli, kalau gratis ya jangan juga lah. Cristiano Ronaldo menjadi salah satu pemain terbaik dunia yang tingkat pendidikannya tidak lebih dari sekolah menengah pertama. Ronaldo yang terlahir sebagai keluarga miskin harus mengemban hidup yang begitu berat semenjak masih bocil. Bahkan Ronaldo harus berhenti mengenyam pendidikan. Ia dikeluarkan dari sekolahnya akibat melempar sang guru menggunakan kursi. Berdasarkan penjelasan Ronaldo, kejadian tersebut buntut dari sang guru yang mengolok-olok keluarganya yang miskin. Tak terima dengan olok-olok tersebut, Ronaldo dengan gagah berani langsung melayangkan kursi ke arah guru tersebut. Akibat kejadian itu, Ronaldo akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Namun kejadian tersebut rupanya membuat Ronaldo semakin berambisi untuk mengangkat derajat keluarganya dan mendedikasikan hidupnya untuk sepak bola. Wah, luar biasa, salut untuk pemain yang satu ini. Kalau ngomongin soal Sadio Mane, emang selalu bikin kita kagum ya sob. Doi itu baik, sederhana, rendah hati, dan taat banget sama agamanya. Yang terbaru saat FC Bayern Munchen melakukan sesi foto dengan salah satu pihak sponsor bir ternama, Mane memilih untuk tidak menyentuh minuman beralkohol tersebut dan tetap berfoto dengan gaya yang berbeda. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mane adalah striker top Eropa yang sangat taat terhadap ajaran agamanya. Dalam agama Islam, bir atau al-khamr atau minuman beralkohol adalah barang yang haram untuk dikonsumsi. Meskipun sebenarnya Mane bisa saja pegang minuman beralkohol tersebut sambil foto, tapi Mane tetap memilih untuk tidak menyentuhnya. Salut deh untuk akang yang satu ini. Kisah dibalik selebrasi Neymar. Neymar Junior pernah melakukan sebuah selebrasi unik saat masih bermain di Santos. Usut punya usut, Neymar ternyata menepati janjinya pada seorang bocah pengidap kanker yang meminta dirinya untuk mengabulkan selebrasi yang ia tunjukkan. Neymar yang sudah menjadi mega bintang Santos kala itu mengunjungi seorang bocah di salah satu rumah sakit. Bocah tersebut diketahui mengidap kanker dan sedang berjuang untuk sembuh. Saat bertemu dengan Neymar, bocah tersebut terlihat begitu antusias dan bahagia. Bocah tersebut kemudian bertanya, "Jika kamu cetak gol, bisa nggak kamu lakukan tarian ini?" Kemudian ia menunjukkan tariannya di hadapan Neymar. Beberapa hari berselang, Neymar berhasil mencetak gol dan mengabulkan permintaan bocah tersebut dengan menari diikuti penggawa satu timnya. Wah, luar biasa, salut deh untuk pemain yang satu ini. Striker paling langka di dunia sepak bola. Memiliki kontrol bola biasa, tidak secepat striker era modern, namun sangat amat ditakuti oleh kiper legendaris Oliver Kahn. Dia adalah Filippo Inzaghi. Jika sekarang striker top Eropa dikenal karena selalu memiliki kecepatan, akselerasi, dan skill mengolah bola di atas rata-rata, Inzaghi pada masanya adalah striker yang ditakuti karena keistimewaannya yang mampu menempatkan posisi dan kemampuannya meloloskan diri dari jebakan offside. Aku pernah menghadapi Ronaldo yang memiliki kecepatan dan kemampuan mencetak gol dalam macam-macam situasi. Aku juga pernah menghadapi Henry, penyerang yang luar biasa, elegan dan cerdik. Namun penyerang yang paling tidak ingin aku hadapi adalah Inzaghi.
tutur Oliver Kahn. Uniknya saat mencetak gol, Inzaghi akan berlari sangat kencang dan penuh energi ke sisi lapangan untuk berselebrasi. Kalau ngomongin si Wah Haji, memang bakal bikin kita kagum. Gimana enggak, di usianya yang makin tuir, Benzema justru semakin gacor dengan mampu tampil impresif. Berhasil mencatatkan 44 gol dan 15 assist selama musim 2021-2022, serta berhasil membawa Real Madrid meraih trofi bergengsi Liga Spanyol dan Liga Champions. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Wah Haji berhasil menjadi senjata mematikan klub berjuluk Los Blancos itu. Perannya dalam membantu klub meraih trofi bergengsi serta penampilan apiknya yang luar biasa, Wah Haji berhasil meraih gelar pemain terbaik dunia setelah mengalahkan pesaing terdekatnya, Sadio Mane dan Kevin De Bruyne. Mantap Wadi. Kejadian lucu pernah dialami ex punggawa AC Milan, Thiago Silva. Kisah bermula saat Thiago Silva masih berseragam AC Milan bersama Ibrahimovic. Kala itu punggawa AC Milan menjalani rutinitas untuk berlatih. Entah kenapa Gattuso saat itu terus saja mengganggu Ibrahimovic. Suatu hari dalam sebuah sesi latihan, Gattuso menghabiskan pagi dengan terus mengganggu Zlatan dan memprovokasinya. Tapi Zlatan diam saja tanpa sepatah kata dan tidak meresponnya. Namun ternyata aksi balas dendam Zlatan terjadi tak lama setelah itu, yang membuat Thiago Silva tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak. Suatu ketika Rino dan Zlatan kembali bertemu di ruangan ganti usai latihan. Saat itu juga Ibra mengangkat seluruh tubuh Rino, membalikannya dan melemparnya masuk ke dalam tong sampah. Gila, kami semua mulai tertawa memikirkan bagaimana ekspresi wajah Gattuso saat itu. Sumpah saya tidak bisa berhenti tertawa selama 1 minggu.